merasa bangga sebagai putri Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama Indonesia bisa mengharumkan namanya kembali di mancanegara dengan pertandingan Olimpiade. Kak Niki, ini Indonesia meraih emas pecah telur pertahanan ini gimana Kak Niki nih di ganda putri? Gue lumayan ngikutin dan gue merasa bangga sebagai putri Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama Indonesia bisa mengharumkan namanya kembali di mancanegara dengan pertandingan Olimpiade. Ya bangga lah, senang. Apalagi yang bertanding di sana mungkin lebih happy lagi kan karena dia bisa dapat medali emas. Jadi suatu kebanggaan Jadi suatu kebanggaan, pasti jadi suatu kebanggaan. Nggak mungkin nggak, karena mereka berlatih juga pasti bukan sebentar ya. Terus mereka juga harus berpisah sama keluarganya karena harus fokus untuk Olimpiade di Jepang. Jadi apa yang mereka dapatkan yaitu setimpal sama apa yang sudah mereka lakukan selama masa berlatih. makanya kita sendiri sering olahraga nonton langsung tahu Dulu, kalau sekarang enggak. Karena sekarang buat nonton TV aja nggak ada waktu gitu. Jadi kerja ngurus anak. Tapi baca-baca berita online nih ya. hadiah apa sih Kak Niki yang kira-kira pantas ya buat mereka yang mau menang? Indonesia kan beda sama negara lain ya. Walaupun mereka bisa mencetak kemenangan, tapi kan itu urusan pemerintah Indonesia bakal dikasih apa imbalannya yang lebih bagus, apa mereka yang lebih tahu lah. Kalau di tiap Olimpiade cabang olahraga apa yang paling Gue suka bulu tangkis. Kenapa suka bulu tangkis? Gak tau, gue senang aja apalagi pas lagi emosi kan, terus kecok-kecokan gitu, kayaknya seru gitu kalau bulu tangkis tuh. Kak Niki, sebagian orang kan juga ikut menyumbangkan hadiah gitu buat yang menang ini. Mungkin Kak Niki Kalau gue nggak suka ikut sumbangan, gue maunya langsung sendiri aja. Nggak suka ikut apa namanya gabungan itu kolekan gue nggak suka, gue maunya sendiri aja. Kali kayak euforianya seperti apa sih kalau ngelihat atlet Indonesia main di? Euforianya mungkin karena ini PPKM, tidak boleh keramaian, jadi biasa saja. Coba kalau misalnya tidak ada PPKM, mungkin orang pada nonton ya kali ya, maksudnya kayak nobar di mana. Sekarang kan nggak ada, jadi rasanya biasa aja. Tapi ketika baca berita kayak, wah akhirnya Indonesia pecah telur juga ya. Melihat bulu tangkis kemarin kan yang bagian pria kan banyak yang nggak lolos tuh. Iya. Nah, pendapatnya tuh seperti apa gitu? Ya, kalau kayak gitu kan nggak bisa diprediksi ya. Padahal mereka latihannya udah bagus gitu, tapi balik lagi mungkin lawannya lebih kuat. Ya mungkin nanti next Olimpiade di mana lagi, mudah-mudahan Indonesia bisa dapat banyak sekali piala emas. Apa tuh namanya kalau emas ya? Medali emas ya, mudah-mudahan. Kak Niki, di masa PPKM ini kan Kak Niki sendiri kalau olahraganya seperti apa Kak Niki? Olahraga di rumah. Iya, apa aja? Karena kan banyak banget tempat nge-gym itu yang tutup, jadi olahraga di rumah kayak yoga, terus ya sit up, push up, terus naik turun tangga. Olahraga tuh termasuk gendong anak tuh termasuk olahraga sih sebetulnya, karena berat anak-anak gue. Sering ya tiap hari. Sering, mereka harus digendong terus. Kita menanggapi banyak yang sekarang artis yang banyak dihujat tuh sama netizen. Nah, tanggapan kan kita sendiri seperti apa gitu menanggapi? Artis banyak dihujat, kalau netizen kayaknya dari dulu ya. Cuman sekarang pemakai sosial media itu siapa saja. Jadi kita tidak bisa melarang satu orang, dua orang, tiga orang, karena yang pakai sosial media itu siapa aja bisa pakai, yang penting dia punya kuota dan punya handphone. Gitu kan. Jadi kalau awalnya gue merasa risih dibully. Tapi lama-lamaan kesini gue menganggap netizen itu semua tanpa arti. Jadi mereka tuh cuma iseng aja, karena gue juga bisa memaklumi, apalagi ini PPKM banyak sekali pengangguran, orang yang dipecat, dirumahkan, sampai tidak punya uang, susah untuk makan, akhirnya dia stres, akhirnya dia melampiaskan jari-jarinya untuk menghina salah satu artis yang tidak pernah kenal dengan dia secara pribadi. Buat gue itu udah jadi biasa aja lah, nggak usah terlalu dipikirin. Namanya selebriti, resikonya ya dibully. Perlu dilaporin nggak sih Kak sebenarnya? Kalau dilaporin kantor polisi penuh banget cuy. Kasian juga sih Pak Polisi jadi ngurusin kerjaan yang nggak penting yang harus diurus sama mereka. Sejauh ini solusinya gimana? Sejauh ini solusinya diemin aja. Sekarang kan Instagram bisa ngeblok. Kalau sekarang tuh Instagram kerennya adalah ketika kita ngeblok satu dengan nama itu, kalau dia bikin lagi akun yang sama tidak akan bisa masuk gitu. Jadi diblok-blokin aja lah. Nggak usah dipikirin lah, kita nggak
pernah minta makan sama netizen, kita tidak pernah menyusahkan netizen, kita malah selalu kasih gosip-gosip, hiburan-hiburan yang mereka juga senang di rumah. Kalau ada ini nggak sih Kak, apa batasan di mana julitan itu perlu dilaporkan atau enggak? Kalau masih di batas kewajaran kayak cuma hanya meledekan atau apa, tapi kalau udah masuk ke ranah anak gitu kan, sampai orang-orang yang sudah tiada sih, kalau gue sih gue akan laporin, gue akan punya waktu untuk laporin itu. Tapi kalau sebatas cuma ngatain lonte apa segala macam kayaknya biasa aja. Bagi teman-teman kakak kan seperti Ayu dan Kak Bilar kan sempat ramen Iya, kan tentang haters. Nah, tanggapannya udah ada cerita belum sih ke kakak apa gimana? Bilar ada tuh. Ya, ada cerita nggak sih Kak? Gitu. Bilar mah ya karena dia orangnya santai sih, ya gue selalu bilang gak usah ditanggepin lah, namanya juga haters dimanapun ada. Masih bagus haters sebenarnya haters Indonesia sama haters luar sama-sama, malah buat gue julitan paling julid adalah haters ini sih. Cuman ya udah mau gimana lagi, masa mau dimusnahkan itu haters kan nggak mungkin. Haters itu adalah fans yang kepengen banget diakui tapi tidak pernah ada gitu loh, jadi cuekin aja. Untuk sharing atau minta solusi sama Kak Niki? Dia sharing tentang pernikahan apapun itu. Agak itu masalah netizen. Masalah netizen gitu. Netizen dia sudah bisa mengatur sendiri lah, dia sudah punya manajemen.